Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki sepi temen langkah sing semaur apa ya? Serius ki. Ora semaur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu. Ana wong salam wajib jawab. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, cuap-cuap lagi. Sebuah pembicaraan dari kantor kopi yang viral, menggelitik, asik, dan fenomenal. Apalagi kalau bukan di ngopi, ngobrol perkara. Nah, begitu. Kita ada di kantor kopi. Terus akan lebih asik kalau ngobrol apa, Ge? Usulan ngobrol apa, Ge? Hah? Ngobrol masalah. Oh, jadi kita di kafe ya. Kita di kafe. Ngapain nggak ngobrol yang lain? Ngobrol masalah kopi. Oke. Ngobrol masalah kopi, bentar. Ya. Karena kemarin saya ada postingan yang menggelitik sih, lumayan sih. Berawal dari medsos saya itu waktu itu, bro. Waktu itu saya berawal dari medsos. Asik ya. Dan ternyata enak juga nih. Sing tentang kopi lah. Kemarin itu ada postingan sing kopi sing apa tempat kopi yang nggak pernah dipakai, intinya gitulah. nanti kita bicara tentang itu ya. Nanti kita bicara tentang itu. Tempat kopi yang nggak pernah dipakai. Dan kebetulan, saya lihat di sana ada Bang Indaru ini. Di sana ada Bang Indaru. Gimana kalau? Nanti kita lihat nih. Gimana kalau Bang Indaru kita panggil ke sini, kita larak di sini, oke? Silakan Bang Indaru, masuk ke sini. Nah, begitu. Salaman di situ ya. Walaupun mau ketemu, tapi kan kena kamera tadi. Iya, wis, oke. Kudu ana salamane. Sehat, Bang? Priwen. Sehat apa ora? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke sehat. Ini perutnya tambah gede. Ayam. Ini menandakan bahwa Bang Indaru itu sudah makmur. Amin. Ngingune arwana. Gila. Arwana. Ngingune arwana, terus Apa maning? kembang. Tapi kayaknya nggak memelihara gadis-gadis nggak kan? Takon lawan. Off the record ya. Ya. Oke, kita kenalin Bang Indaru. Bang Indaru adalah seorang dosen di salah satu universitas ternama di Purwokerto. Siapa yang nggak kenal sama Bang Indaru? Terus kemudian beliau juga salah satu pembina petani kopi di Purbalingga, ya kan? Iya, Jadi klop kita ngobrol masalah kopi, ada pembina petani kopi Purbalingga, begitu ya Bang? Iya, Oke kan? betul, Nah, betul. sekarang temanya kan tentang kopi, Bang. Oke. Pertanyaannya, potensi kopi di Purbalingga. Karena beberapa waktu yang lalu saya mendengar dan melihat ada berita bahwasanya Purbalingga sudah mengirim pira ya 3 akeh ton gitu loh ya. Iya, Akeh iya. banget tonnya itu. Nah, Iya. sebetulnya potensi kopi di Purbalingga seperti apa, Bang? Sejarahnya dulu gimana kok sekarang berani-berani untuk setor atau ekspor kopi? Kayak ngomong jujur apa nane apa rekayasa? Apa aneh dong? Iya. Soalnya anak sing anggap merekayasa wingi dan gagal kan begitu. Anak? Anak. Serius Joshua? Oke. Menarik ya, menarik. Iya, Gimana, Bang? ceritanya begini. Jadi kopi itu mulai merangkak naik sekitar 3, 4, 5 tahun lah tepatnya. Bahkan yang punya kantor kopi dulunya kan juga ini kan belum lama ya beliau kan gitu. Sering ngobrol juga dengan kita. Tapi yang punya udah tua. Ya. Jadi potensi kopi itu cukup menarik ya. Ketika geliat budidaya atau geliat komoditas
pertanian perkebunan itu melonjak, kopi menjadi salah satu favorit. Sebenarnya kopi dari dulu kan salah satu produk Indonesia dari era Iya. penjajah dan sebagainya. Purbalingga kemudian menggeliat. Ada beberapa wilayah yang kemudian coba dibina oleh orang yang bukan dari Purbalingga, yaitu yang jelas pionirnya adalah Warakopi ya. Purwokerto yang membina Mas Karsum CS di Gunung Malang hingga meledak menjadi kopi Gunung Malang yang terkenal harisma namanya sampai sekarang dengan produksi Arabica Lineage waktu itu jenisnya, dan berkembang pesat menjadi nama, menjadi ikon penting gitu. Kemudian mulai muncul gede, mulai muncul komunitas, mulai muncul kemudian petani-petani yang mulai belajar serius tentang kopi. Oke. Kalau kita hitung di wilayah kita ini ada ratusan ton sebetulnya. Cuma persoalannya adalah yang mulai dikelola profesional oleh petani kita, yang mau petik merah, yang mau merawat tanamannya, yang mau memupuk, yang mau melakukan perlakuan pasca panen yang baik dan benar itu paling sekitar 10%, maksimal 15% dari kapasitas potensi kopi di Purbalingga. Oke. Tadi Bang Indaro bilang bahwasanya ada potensinya itu banyak banget, bahkan Betul. sampai ratusan ton. Betul. Nah, seberapa banyak sih petani yang peduli atau petani yang menggarap kopi di Purbalingga? Kalau menggarap kopi banyak. Kita lihat dari Kutasari sampai ke Jobong, Om. Ada. Semua ada. Kelompok tani juga ada yang bergerak di bidang kopi itu dari Kutasari, kemudian ke Karangjambu, ke timur Karangmoncol, ke Rembang sampai ke Pengadegan sampai ke Jobong. Ada beberapa kelompok tani yang itu. Jadi satu unit konsentrasi kelompok tani di Purbalingga selain palawija dan sebagainya, termasuknya kopi. Dan itu cukup besar. Cuma persoalannya yang tadi bahwa siapa yang kemudian mereka benar-benar gemati soal itu hingga menjadi kopi yang dinikmati banyak di sini itu adalah nggak sampai 10%, maksimal 10% lah kalau sampai itu. Masih dari sekian banyak petani yang Betul. bisa concern atau berada, dia intinya dia concern di perkopian itu paling 10%. Iya, yang benar-benar mau petik merah, yang mau kemudian pasca panen yang dengan metode bagus, pakai greenhouse, pakai banyak lah ya tempat tahapan-tahapan pengelolaannya sebagainya itu. Nah ini yang masih sedikit. Rata-rata itu mereka ya konvensional, petiknya hijau tua. Oh, Mereka masuk ke tengkulak. Jadi kalau petik merah itu dengan produk yang bagus bisa per kilonya antara 30-35 ribu per kilo green bean-nya ya. Kalau udah petik hijau ya enggak, yang penting 18.000 per kilo, 20.000 kalau lepas. Oke. Tadi 10% dari petani kopi di Purbalingga yang kemungkinan yang dia concern di pertanian kopinya itu. Nah, seberapa banyak? Karena saya orang awam kopi ya. Jadi ketika petaninya cuma 10%, terus 90% atau 80 lebih petaninya itu tidak tersentuh oleh edukasinya, apakah itu bisa menjaga kualitas kopi di Purbalingga? Sedangkan pertanyaannya sampai sekarang kopi di Purbalingga sudah mulai merangkak nih. Secara kualitas gimana, Mas? Kalau yang di lingkup 10% sudah bagus. Sudah bagus. 10% Iya. sudah bagus. Oke. Yang 10% itu sudah bagus. Tapi kita ngobrol nggak ada kopinya. Oke ya. Kita nanti bicara tentang kualitas setelah yang satu ini. Oke, ketemu lagi walaupun kopinya belum ada. Oke, tadi kita bicara tentang kualitas kopi, Bang.
Tadi Bang Indaro bilang bahwasanya kualitasnya sudah mulai bagus. Sebagus apa sih? Ya saya pikir sudah banyak pelatihan dari bagaimana kan ada yang dari kontak natural, yang full wash, kemudian yang fermentasi dan sebagainya sudah mulai banyak sebetulnya udah melakukan itu. Tapi karena selera, karena kebiasaan, karena kultur itu kemudian ya masing-masing menjadi berbeda, tingkat kualitasnya berbeda. Antara Sirandu, antara Purbasari, antara Jingkang dan sebagainya, antara kemudian Makam, antara Karangmoncol, antara Kejopong, berbeda-beda. Nah, ini yang kemudian memang sampai titik ini belum ada semacam kayak apa SOP yang jelas. Kalau mau mengelola natural, ini tahapannya harus begini-begini. Seperti ini. Gitu. Kemudian mau full wash harus begini-begini. Kalau fermentasi harus begini-begini. Nah, ini yang belum disepakati di kalangan petani. Sehingga kalau bilang masa kita butuh 200 ton kopi dengan perlakuan fermentasi sesuai dengan SOP seperti ini. SOP gitu. Seperti robusta. Nah, itu akan menjadi hal yang sulit karena masing-masing punya ego, punya selera. Oh, saya kayak gini aja udah laku kok, kayak gini udah enak kok gitu. Oke. Berarti di situ boleh dibilang bahwasanya kendala atau edukasi di petani kopi itu masih kurang. Kalau edukasi sudah, ini kan soal ini sudah mulai mengerucut nih, sepakat. Ini lagi untuk mengarah ke SOP-nya sekarang tahapannya. Jadi masing-masing petani yang sudah paham tentang aturan main, tentang perlakuan yang baik tanaman hingga pasca panen itu udah sama paham. Tinggal kita SOP-nya. Kalau mau bikin full wash yang baik gimana sih? Ya tadi misalnya contoh saya dapat kapasitas 100 kilo misalnya. Oke. Nah, suatu saat saya bisa memenuhi, pada bulan berikutnya saya hanya 30, kurang 70. Ketika saya share ke petani lain berbeda. Oke, perlakuannya pasti berbeda dong. Iya, karena SOP-nya yang di sana dengan kita berbeda. Karena belum ada standarisasi. Ya itu mengarah ke situ. Karena sebetulnya kan itu proses panjang ya. Jadi kalau konsentrasi petani itu sebenarnya pada teknik budidaya. Bagaimana sih merawat tanaman kopi, pemupukan, kemudian penyambungan, ya, perontokan dahan batang air, kemudian bagaimana pengendalian hama, sampai bagaimana petik merah, itu semuanya nggak asal. Kalau yang di sini itu menikmati, oh ini nggak enak, nggak usah dibeli lagi gitu. Nah mereka yang dari nol itu yang dari hulunya itu ya belum lagi kalau pengeringan ya, dry house-nya gitu masing-masing nggak punya dry house. Kemudian ya itu tadi struktur tanah akan membedakan kualitas juga. Ya itu tentunya jadi PR-nya Mas Indaro sebagai pembina petani kopi kan. Iya. Kira-kira ada nggak sih target dari pembina petani kopi itu? Dan pastinya ada komunitasnya kan, komunitas petani kopi. Iya. Apakah mereka punya target untuk menjadi lebih baik? Itu ada nggak target? Ada. Jadi sepengetahuan saya memang ada dua komunitas besar di sini. Komunitas yang berbasis pada petani, yaitu pada budidaya dan produksi ke green bean. Ada komunitas hilir, ya para pemilik kafe dan sebagainya cukup banyak di Purbalingga itu. Mereka menyebutnya ruang kopi. Sebetulnya ruang kopi pun menjadi banyak petani juga yang masuk di situ. Nah, dalam perkembangannya sekarang udah mulai sepakat nih bahwa berharap teman-teman hilir, teman-teman gede dan sebagainya membeli punya petani. Nah, itu. Nah, cuman teman-teman petani juga harus nurut apa yang menjadi keinginan dari pemilik gede, pemilik kafe untuk kemudian saya pengen robusta natural seperti ini. Saya ingin arabica yang full wash seperti ini. Nah, ini yang harus dipertemukan. Ini sudah ada agenda untuk pertemukan untuk teman-teman yang tergabung dalam ruang kopi yang pemilik-pemilik hilir ini dengan petani kopi. Ini lagi kita sinkronkan untuk kemudian bahwa kedepannya kita berharap yang punya kafe, punya kedai yang kopi itu beli ke petani. Intinya ke petani Purbalingga. Susah nggak sih Om menyinkronkan antara yang hulu atau para pegiat kopi di ruang kopi itu dengan yang ada di yang ada di hilir sama yang ada di hulu? Kira-kira susah nggak sih menyinkronkan mereka? Karena kan kita tahu bahwa pastinya punya tes atau punya selera masing-masing. Iya. Sebetulnya kesulitannya bukan di situ. Kesulitannya dulu adalah ego. Nah, itu maksudnya menurunkan egonya gimana itu? Ya, ego kan soal wah lebih bagusan yang dari Wonosobo, lebih bagusan dari Aceh, lebih bagusan itu kan. Untuk hilir.
Tapi kemudian kan petani loh, saya udah bagus gini aja udah laku kok gitu loh. Nah ini kan butuh penyamaan persepsi, butuh dialog bahwa kemudian harus bertemu. Oke, saya mau robusta dengan perlakuan natural atau full boss ya begini-begini, SOP-nya yang seperti ini. Tolong petani bisa bikin nggak? Nah, kemudian soal harga. Soal harga kita sepakat gitu loh, bahwa harga per kilonya untuk green bean robusta dengan perlakuan natural misalnya sekian ribu per kilo. Nah, ini harus kita kesepakati, ada standar minimal lah. Karena petani juga butuh income, butuh pendapatan mereka itu. Nah, jadi maksudnya gini, ketika tadi bicara tentang, kita agak mundur sedikit bahwa saya kalau tentang kualitas nih, kita bicara tentang kualitas. 90% tadi saya masih teringat banget, sekitar 80 sampai 90% petani masih konvensional, tidak sesuai dengan SOP. Betul. Berarti kan pokok permasalahannya hanya ada di petani, Bang. Bahwasanya kebutuhan mereka atau karena mungkin standarisasi atau karena mereka sudah terjerat sama tengkulak.